Barangkali terasa sangat klise menarasikan Anies dengan Diponegoro dan Bung Karno. Tapi sejatinya tidak juga, karena apa yang sedang diperjuangkan Anies menggambarkan proses perjuangan di zaman Pangeran Diponegoro dan Bung Karno. Demikian ungkap Isa Ansori, kolumnis dan akademisi. Pangeran Diponegoro, seperti dilansir KBA, adalah putra dari Sri Sultan Hamengkubuwono III dan R.A. Mangkarawati, yang lahir dengan nama asli Raden Mas Ontowiryo pada tanggal 11 November tahun 1785 di Yogyakarta. Awal mula terjadinya Perang Diponegoro adalah ketika sang pangeran tidak menyetujui campur tangan Belanda dalam urusan kerajaan. Pada tahun 1821 para petani lokal menderita diakibatkan penyalahgunaan penyewaan tanah oleh Belanda, Prancis, Jerman, dan Inggris. Gubernur Hindia Belanda, Godard van der Capellen mengeluarkan dekrit pada tanggal 6 Mei tahun 1823 yang menyatakan bahwa tanah yang disewa orang Eropa dan Tionghoa wajib dikembalikan kepada para pemiliknya pada tanggal 31 Januari tahun 1824. Namun sang pangeran Diponegoro memutuskan untuk melakukan perlawanan agar para petani di Tegalrejo dapat membeli senjata dan makanan. Amarah Pangeran Diponegoro memuncak setelah Pati Danureja atas perintah Belanda memasang tonggak untuk membuat rel kereta api di atas makam leluhurnya. Perang ini tercatat sebagai perang yang menelan paling banyak korban dalam sejarah Indonesia, yakni 8.000 korban Belanda dan 7.000 korban pribumi, dan 200.000 orang mengalami kerugian materi sejumlah 25 juta gulden. Perlawanan yang dilakukan oleh Pangeran Diponegoro itulah bisa menjadi inspirasi lahirnya kebangkitan nasional dan Sumpah Pemuda hingga tanggal 17 Agustus tahun 1945, proklamasi kemerdekaan RI yang dilakukan oleh perwakilan bangsa Indonesia Soekarno, Hatta. Keberanian Bung Karno memproklamasikan kemerdekaan tentu tak bisa dilepaskan dari ikrar para pemuda Indonesia yang berkongres dan melahirkan Sumpah Pemuda, tanggal 28 Oktober tahun 1928. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa, yaitu Indonesia. Semangat merdeka dan membebaskan rakyat dari belenggu penjajahan. Dengan cita-cita sebagaimana tertuang dalam pembukaan UUD 1945. Mencerdaskan, menghadirkan ketertiban, menghapus penjajahan, mempersatukan, adil dan mensejahterakan. Rangkaian perjuangan perlawanan terhadap penjajah, ikrar untuk mempersatukan dan menghadirkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sebagaimana cita-cita kemerdekaan yang tertuang dalam UUD 1945 tersebut. Itulah yang dapat kita rekam dari perjalanan Anies selama memimpin Jakarta dan saat ini ketika dicalonkan sebagai Capres 2024. Narasi yang dibawa Anies tidak hanya janji, tapi sudah terbukti di Jakarta. Anies mampu membebaskan Jakarta dari belenggu oligarki dan menghadirkan keadilan dan kesejahteraan bagi rakyat Jakarta. Anies menutup reklamasi pantai utara Jakarta yang dilakukan oleh penjajah, oligarki. Anies memberi IMB bagi 1.000 rakyat Jakarta yang selama ini dianggap menempati tanah ilegal dan Anies juga menghapus Pergub Jakarta yang mendirikan bangunan rumah yang selama dianggap berada di atas tanah yang diklaim sebagai milik pemerintah, yang dipertahankan oleh gubernur sebelumnya. Anies menaikkan upah buruh dan Anies juga menghadirkan toleransi umat beragama melalui pengayoman dan perlindungan. Bahkan Anies juga melestarikan adat istiadat dan budaya bangsa yang ada di Jakarta. Rangkaian perjalanan yang dilakukan Anies dalam menghadirkan amanah konstitusi, tak ubahnya seperti gambar besar perjalanan Pangeran Diponegoro sampai dengan Bung Karno memproklamirkan kemerdekaan Indonesia. Sehingga tak salah kalau kemudian perjuangan Anies untuk itu semua dilawan oleh oligarki dan kekuasaan yang selama ini menjarah kekayaan negara. Tentu tak bisa membiarkan Anies sendirian berjuang. Siapapun yang bercita-cita bangsa ini merdeka, adil, sejahtera dan bersatu, maka hanya dengan Anies bisa mewujudkannya. Rawe-rawe rantas, malang-malang putung, yuk ramai-ramai kita berantas, sepak terjang penjara negara dan kita gulung.
perjuangan ini. Jaga kehormatan perjuangan ini. Kirimkan pesan-pesan yang mempersatukan. Kirimkan pesan-pesan yang menunjukkan bahwa kami tidak jual murah idealisme itu.